Makanya Imam Ghazali juga memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Beliau menyampaikan bahwasanya batasan dianggap ucapan itu termasuk perkara yang tidak memberikan faedah kepada dirinya adalah, ya ini batasannya. Jadi batasan ya ucapan tersebut dianggap tidak memberikan faedah kepada dirinya adalah kalau seandainya dia diam dalam hal itu, maka tidak ada dosa dan tidak akan ada mudarat. Kalau seandainya dia diam, tidak ada dosa dan tidak ada mudarat. Maka ini kita bisa terapkan untuk selain ucapan juga. Maka kita sampaikan, sudah termasuk ranah yang bukan urusan kita adalah ketika kita nggak masuk di urusan itu. Pertama, kita nggak dosa. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat bagi kita atau sekeliling kita. Ya, saya ulangi. Termasuk perkara yang bukan urusan kita adalah perkara yang sekiranya kalau kita nggak ikut-ikut, kita nggak dosa dan tidak akan mendatangkan mudarat. Ini termasuk perkara yang bukan urusan kita. Yang hendaknya kita nggak perlu hati kita ini pengen tahu dan ingin masuk di situ, nggak perlu. Tapi tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali punya dua syarat. Yang pertama, kalau misalkan kita nggak masuk, kita nggak dosa. Maka kalau misalkan kita nggak ikut di situ, kita berdosa, maka ini termasuk perkara yang urusan kita. Contoh misalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, atau melihat ada kemungkaran di hadapan kita. Terus kita, aku gak melo-melo, tak jarnoin. Maka ini seperti perbuatan orang Yahudi di zaman Nabi SAW, ya, yang mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tutupi, dan orang-orang lain juga tidak ikut mengingatkan, dibiarkan. Ya, sebagaimana yang disampaikan ya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan yang maknanya adalah ya hampir saja kalian itu ditimpa sebuah musibah kepada kalian semua. Ketika apa? Ketika kalian sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran di depan matanya, dia biarkan saja dengan alasan apa? Itu bukan urusan saya. Maka kita katakan, ini urusan Anda. Karena Nabi SAW menyampaikan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah itu dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau nggak punya, dengan lisannya. Kalau nggak punya, dengan hatinya minimal. Maka syaratnya supaya perkara itu bisa kita kategorikan dia bukan urusan kita. Pertama, kalau kita diem, kita nggak dosa. Kalau kita diem, kita nggak dosa. Syarat pertama. Maka kalau kita diem, kita dosa, itu urusan kita. Ya, itu urusan kita. Yang kedua, kalau kita diem, tidak akan ada mudarat bagi kita atau yang berhubungan dengan kita. Kalau kita diem, nggak akan ada mudarat yang berhubungan dengan kita atau sekitar kita. Maka kalau misalkan ada sebuah perkara yang kalau kita diam itu bisa menimbulkan mudarat untuk kita atau orang yang ada hubungannya dengan kita, maka di situ kita ikut campur. Karena itu masalah kita juga. Contoh misalkan, ya suatu ketika Nabi SAW itikaf di masjid, mungkin kita sering dengar hadisnya. Itikaf di masjid malam-malam zaman dulu belum ada pencahayaan yang cukup bagus. Wong ijik nggawe obor. Wong biyen ngomong ya kadang yo belarak atau apa gitulah gitu ya. Belarake kurma tapi ini pakai obor, pakai minyak lampu lah manjut tempel. Jadi penglihatan orang kurang jernih kalau malam hari. Suatu ketika Nabi di dalam masjid sendirian dikunjungi istrinya. Ngobrol di dalam masjid.
barangnya lima mati ya marah mali ya. Ngobrol berduaan. Ada 2 orang sahabat Nabi mau masuk masjid. Loh, Nabi kok ambek wong wedok. Langsung balik. Wah, langsung diuber sama Kanjeng Nabi. Wah, ini bahaya iki. Nah, Nabi sudah punya firasat itu. Kan Nabi tahu kan orang itu mau masuk kok langsung metu. Berarti kan wah, itu berarti orang itu kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena merasa Nabi dengan seseorang. Kalau misalkan itu tahu istrinya Nabi, maka biasa saja wala bojone wis biasa. Karena ada kok gitu kan gitu ya, pasti kurang nyaman. Maka Nabi langsung nyusul. Diuber sampai keluar masjid. Ya. Bukan ala jarno duduk urusanku. Loh, bahaya iki. Bisa nanti timbul apa? Fitnah. Maka Nabi kejar. Kemudian dijelaskan ya, bahwasanya itu tadi adalah Safiyah. Itu istri saya. Ya. Kemudian keduanya langsung mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Hampir kita suudzon. Hampir meh. Ya, meh mawon gitu. Ya, manusia kan gitu ya. Wah, ini topik hangat. Ono yai nang jero masjid gambe bojone misalkan, wong loro dhewean misalkan. Wah, ini sudah digoreng iso berbulan-bulan ini. Ya, maka dijelaskan Nabi. Kemudian ketika keduanya mengucap subhanallah. Ya. Subhanallah gitu. Maka Nabi mengatakan inna syaitana yajri ya fi bani Adam majrad dam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ya, dalam artian setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, dia memberikan was-was di sana dan di sini. Ya. Baik, fa'ala kulli hal. Ini 2 syarat ya, ketika perkara itu dianggap bukan urusan kita. Yang pertama, kalau kita diam itu tidak menimbulkan dosa bagi kita. Yang kedua, kalau kita diam tidak akan menimbulkan mudarat bagi kita ataupun keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar kita.